Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai metode integral, yaitu substitusi biasa. Kita langsung saja ya. Baik, setelah kita mempelajari mengenai integral tak tentu dan integral tentu, kita akan membahas salah satu metode integral. Di sini adalah substitusi biasa. Jadi metode integral itu, kalau tidak salah, itu ada 8 metode, ya. Nanti akan dibahas satu-satu dalam videonya. Dan untuk yang sekarang itu adalah untuk membahas metode integralnya substitusi biasa. Nanti ada substitusi trigonometri, ada integral fungsi rasional, ya. Ada juga banyak lah ya. Jadi yang akan dibahas sekarang sekali lagi si substitusi dan yang biasa gitu ya. Nah, seperti pada layar kalian. Jadi kalau saya misalkan ada U-nya itu adalah fungsi dari GX dan DU per DX-nya adalah turunannya tentunya. Dan F adalah suatu antiturunan dari F kapital ya seperti biasa yang antiturunan ini. Untuk membedakan, maka integral dari F GX dikalikan dengan G aksen X atau turunannya tadi itu akan sama dengan integral FU. Karena ini diganti nih, disubstitusi nih GX-nya itu dengan U. Ya, kan di sini ada DU per DX itu akan sama dengan G aksen X. Berarti kalau saya DU sama dengan G aksen X kalikan DX. Nih, dikalikan ke situ ya. Kan dikali silang. Nah, kalau persamaan ada pecahan dikali silang. Berarti DX-nya ditendang ke ruas yang satunya lagi. Maka yang ini substitusi dengan DU saja. Nih, tuh. Ya, maka hasilnya adalah, ingat, karena F kapital adalah antiturunan, makanya FU plus C. Lalu gantikan lagi si U-nya dengan GX. Duh, gak kebayang ya katanya kalau misalkan pakai huruf seperti ini. Nah, sekarang ke contoh realnya langsung. Ya. Di sini saya punya X pangkat 3 dikalikan dengan X 3X pangkat 4 plus 8 pangkat 7. Sebelumnya, kalau di sini nggak ada pangkatnya, kalian bisa tidak menggunakan pakai substitusi. Caranya, kalikan dulu nih masing-masing. Jadi integral X pangkat 3X pangkat 7 plus 8X pangkat 3 DX. Boleh. Lalu integralin seperti biasa. Itu akan sangat jauh lebih mudah. Nah, pertanyaannya, kalau yang tadi ada pangkat 7. Mau sampai kapan? Itu si buka kurung pangkat 7-nya. Repot ya? Kalau pangkat 2 masih oke lah. Buka kurung pangkat 2, nanti kalikan dengan X pangkat 3, selesai. Bisa ya? Nah, kalau pangkat 7 mau sampai kapan buka kurungnya? Bisa sih kalau mau, enggak. Cuma mengerjakannya akan sangat panjang sekali. Nah, di sini ada cara mudahnya, yaitu dengan cara substitusi. Ya, caranya gimana? Kita yang langkah pertama harus cari dulu yang mana yang mau disubstitusikan. Ya, tipsnya yang pertama cari yang pangkatnya tinggi. Berarti, ini udah pangkatnya tinggi dan dipangkatin juga, berarti ini semua. Jangan hanya salah satu. Kalau salah satu saja nanti plus 8-nya nggak akan bisa disubstitusi ya. Logikanya, kalau kita mau mensubstitusi itu harus hilang semua. Dan lebih sederhana bentuknya. Nanti akan dilihat ya. Ini contoh dulu, boleh deh. Kalau saya cuman ini doang yang mensubstitusinya. Berarti nanti yang ini akan jadi U plus 8 pangkat 7. Percuma. Ini nanti repot lagi. Apalagi nanti. Ya, nah itu loh. Jadi, semuanya yang di dalam kurungnya ini. Berarti 3X pangkat 4 plus 8. Paham ya? Berarti yang ini habis itu cari dulu DU per DX-nya. Turunannya yang tadi. Ya,
Berapa? Turunin. Turunan ya, bukan integral. Turunan, jangan terbalik. Turunan, pangkatnya dikedepanin, pangkatnya kurang 1, plus 8 berarti turunannya 0. Tuh, muncul nih. Nah, ya. Biar kelihatan ada beberapa cara di sini. Kalau yang mau langsung boleh. Ini cara yang pertama dulu yang langsung ya. Jadi kita lihat yang kita butuhkan selanjutnya adalah X pangkat 3 dx. Nih. Jadi gimana caranya? Yang ini saya mau hanya X pangkat 3 saja. Dan harus ada dx, berarti ini tendang dong ke sini. Nih. Betul? Lalu yang 12-nya gimana? Berarti balikin ke sana. Berarti ini du per 12. Faham ya? Mudah-mudahan faham ya. Berarti ini akan sama dengan, diulang sekali lagi, X3 dx itu akan diganti dengan du per 12. Nah, yang ini ganti sama u. Ada pangkat 7. Faham? Mudah-mudahan paham ya. Akan sama dengan, biar lebih mudah dulu, nih saya ubah, 1 per 12 ada angkanya, u pangkat 7 du. Nah, udah mulai terlihat ya? Nih lihat, semuanya sudah dari u, sudah du juga. Berarti ini berhasil kita substitusinya. Ciri-ciri substitusi tidak berhasil, ketika kita sudah substitusikan, ternyata masih ada lebih dari satu variabel. Maksudnya gimana? Bisa jadi mungkin ada u nanti masih dalam dx, atau di dalamnya masih ada x udah dalam du. Nah itu berarti lihat kembali pertama turunannya, atau lihat kembali misalannya u-nya. Ya, apakah kurang atau kelebihan atau gimana? Nanti dilihat lagi. Jadi di sini memang harus pandai melihat mana yang dijadikan u-nya. Gimana bisa cepat melihat, oh yang ini nih u-nya. Kalau saya insya Allah sudah bisa seperti itu. Klise ya, banyak ketemu soal, harus banyak latihan soal. Jadi bakal ketahuan, oh yang ini enaknya nih yang jadiin u, yang ini yang enggak. Oke? Mudah-mudahan bisa ya. Oke, next. Kalau sudah seperti ini, ya sudah. Integralin seperti biasa. Berarti di sini u pangkat 8. Tahu ya pangkat 8 dari mana? Depannya jadi 1 per 8, lalu depannya lagi. Karena ada koefisiennya berarti 1 per 12. Plus C. Jangan lupa, karena integral tak tentu. Oke, berarti di sini 1 per 12 kali 8 itu adalah 96. U pangkat 8 plus C. Selesai? Belum. Soal kita dalam X. Masa ujungnya dalam U? Berarti U-nya harus diganti lagi. Yang mana? Nih, yang ini. Baru selesai. Paham ya? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita lanjutkan deh ke soal selanjutnya. Jelas, ini adalah U-nya itu yang, ingat, yang di dalam kurungnya nih semua. Berarti 2X pangkat 3. Tuh, ya. Berarti turunkan, hasilnya 2 saja. Ya, terus berarti mana dong yang dirubah? Tadi cara 1 kita ngelihat. Nah, cara 2 kita mensubstitusi apa yang perlu disubstitusi. Maksudnya gimana? Ini sudah disubstitusi, ini dx. Berarti kita butuh dx-nya pindah ke sana. Dx, berarti 2-nya pindahin ke ruas yang satunya lagi. Nah, seperti itu. Berarti yang ini jadiin U pangkat 6, du-nya, dx-nya diganti dengan du per 2. Paham ya? Silakan lanjutkan pengerjaannya. Jangan lupa di akhir itu harus diubah lagi U-nya menjadi X. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Next lagi.
Berikutnya lagi. Nih ada U-nya berarti yang mana? Nah, ciri-cirinya itu pangkat yang paling tinggi ya. Ingat, berarti kalau dia punya satu kesatuan, fungsinya ini semuanya. Berarti U-nya jangan hanya yang 6x kuadrat, tapi 6x kuadrat ditambah 8x min 6. Paham ya? Lalu seperti biasa du per dx berapa? Turunin 12x tambah 8. 6-nya adalah 0. Seperti itu. Oke? Nah sekarang saya pasti pakai cara yang kedua saja karena ini tidak langsung ya. Boleh nih. Berarti du per ini semua ditendang ke ruas yang satunya lagi, jadi di bawah di penyebut, dx-nya pindah ke atas. Sampai sana paham ya? Integral yang ini belum ada, apa substitusinya kita belum tahu. Yang ini berarti akar 3 dari diganti jadi u, nih u semua. Dx-nya diganti jadi du per 12x plus 8. Paham ya sampai sini? Next, integral 3x tambah 2. Yang ini jadi u pangkat 1 per 3, karena di sini pangkat 1 dan akar 3. Jangan lupa ya, untuk akar-akar bisa dirubah menjadi pangkat pecahan ya, pangkatnya jadi pecahan. Nah yang ini kita ubah, bisa nggak jadi x pangkat jadi 3x plus 2? Ini faktorin ya, berarti tarik 4 keluar. Berarti yang ini sisanya adalah 3x, betul? Ditambah 2, betul nggak? Ya, kita paksa jadi yang bentuk yang kita mau. Nih, kalau udah ini coret nih. Tuh. Tadi kalau setelah disederhanakan hilang x-nya dan sisanya hanya dalam u-an saja. Nih, ini ada 1/4 ke depan. Nah, sudah disederhanakan ya. Ini sudah dalam u du. Kalau yang tadi kan masih ada x-nya. Jadi bisa dilihat apakah masih bisa disederhanakan. Kalau bisa disederhanakan, ini tentunya dengan cara yang kedua tadi ya. Kalau cara yang pertama boleh, berarti harus dirubah dari sini dari awal. Dirubah dari awal sehingga menjadi bentuk 3x plus 2. Gitu ya, 3x plus 2 dx boleh. Jadi mau yang mana terserah. Kalau yang masih susah melihat mana yang mesti diganti, cara yang kedua ini. Jadi hanya merubah mana yang u, mana dx, substitusikan dulu, baru dilihat, oh ini masih bisa disederhanain. Ya sudah, itu disederhanain lah. Jadi dapatlah ini penyederhanaannya. Baru integralkan seperti biasa. Ya. Jangan lupa ujungnya di u-nya digantikan lagi dengan x-nya, si u-nya yang mana. Paham ya maksud saya ya? Mudah-mudahan paham ya. Silahkan ya untuk latihan. Next, selanjutnya. Nah ini saya hanya akan kasih tahu yang mana yang jadi u-nya. Tentunya yang ini jadi u-nya nih. Silahkan coba sendiri ya. Silahkan coba sendiri. Nomor 5, ini yang jadi u-nya. Substitusinya. Jangan 5x pangkat, jangan e pangkat 5x, nanti repot. Ya. Yang ini hasilnya harus jadi, sebentar, 1/6 sin 3x plus c. Ya. Kalau yang ini 2/15 E pangkat 5x plus C. Ya. Atau kalau kalian lihat untuk integral trigonometri, ini kalau cos kx dx itu akan sama dengan 1/k sin kx plus C. Ya. Begitupun berlaku untuk sinnya. Min
1 per K cos Kx plus C. Ya, yang ini pun sama. Integral E pangkat Kx dx itu akan sama dengan 1 per K E pangkat Kx plus C. Boleh, itu ya. Dipakai. Tapi dicoba dulu ya. Saran saya dicoba dulu ini hasil pengintegralannya dengan cara substitusi dulu. Sebelum nanti memakai si rumus yang ini. Oke? Mudah-mudahan dapat dimengerti ya. Arahnya kemana ya. Oke? Sekian untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami tentunya. Sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.